Langit sore itu berwarna merah darah. Awan menggulung perlahan seperti naga yang bangun dari tidur panjangnya. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan asap dupa dari altar para pendeta. Burung-burung beterbangan panik di atas hutan. Seakan tahu, sebentar lagi, bumi akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi selama ribuan tahun. Di tengah padang luas yang dikelilingi gunung dan pepohonan jati, berdiri seorang satria berpakaian sederhana, namun auranya menyilaukan melebihi matahari. Dialah Rama, sang pewaris Dharma, sang cahaya di tengah kegelapan dunia. Matanya menatap langit yang bergetar. Tangan kanannya memegang busur ilahi Kodanda, sementara jemarinya menyentuh panah yang berkilau bagai bara api para dewa. Apakah ini saatnya, wahai langit? Bisik Rama lirih. Suara itu tenggelam dalam desir angin. Namun gema keyakinannya menembus jagat raya. Dari kejauhan, para prajurit menunduk. Mereka tahu, bukan manusia biasa yang berdiri di sana. Udara di sekitar Rama seakan menebal. Setiap hembusan napasnya membawa getaran suci. Seperti mantra yang tak diucapkan namun dirasakan. Langit Indonesia yang dipenuhi warna jingga dan ungu mulai menggelap. Gunung-gunung di kejauhan diselimuti kabut tebal. Dan di antara gemuruh petir, terdengar suara yang mengguncang hati manusia. Rama, bisik itu datang entah dari mana. Mungkin dari para dewa, atau dari suara takdir itu sendiri. Rama memejamkan mata. Ia tahu, perang ini bukan sekadar pertarungan tubuh. Ini adalah ujian jiwa, antara cinta, pengorbanan, dan kebenaran abadi. Di bawah langit yang bergetar, Rama masih berdiri tegak. Angin mengibarkan selendangnya yang biru tua, melambai seperti bendera takdir yang tak bisa dihindari. Suasana sunyi, hanya terdengar napas bumi, dan detak jantung seorang satria yang sedang menimbang antara kekuatan dan belas kasih. Di genggamannya, busur Kodanda terasa hidup. Serat kayunya bergetar lembut, seolah tahu bahwa sebentar lagi akan memikul beban seluruh dunia. Panah Brahmastra berkilau di tangan kirinya, berdenyut seperti nadi, menyala pelan, memancarkan cahaya biru keemasan yang menari di udara, menyulap senja menjadi lautan api surgawi. Rama menatapnya lama, ada keraguan yang berbisik, namun juga keyakinan yang berseru lebih keras di dalam hatinya. Jika ini kehendak para dewa, ucapnya lirih, maka biarlah panah ini menjadi jalan menuju kebenaran. Langkahnya maju satu tapak. Tanah di bawah kakinya retak halus, udara berubah panas, dan kabut mulai berputar mengelilinginya seperti tirai ilahi. Dari kejauhan, prajurit setianya, Laksmana, berteriak, "Saudaraku, ingatlah, kekuatan dewa bukan untuk amarah manusia." Rama menoleh perlahan, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Benar, Laksmana, karena aku tak melawan demi amarah. Aku melawan demi cinta yang diinjak-injak keserakahan." Petir menyambar di langit. Suara guntur menggema, dan seluruh alam terasa menahan napas. Di tangan Rama, Brahmastra mulai berputar. Cahayanya semakin kuat, hingga wajah Rama diterangi aura emas dan biru, menjadikannya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Di balik matanya, tersimpan amarah, cinta, dan pengorbanan yang berpadu menjadi satu. Hari itu, bukan sekadar pertempuran. Hari itu adalah pengadilan langit atas hati manusia. Senja mulai tenggelam di balik gunung. Langit memerah, seolah terbakar oleh amarah para dewa yang menatap dari kahyangan. Namun di hati Rama, yang menyala bukan kemarahan, melainkan cinta yang tak padam meski diselimuti perang. Bayangan wajah Sinta muncul dalam pikirannya, senyum lembutnya, suara halusnya, dan tatapan matanya yang dulu pernah menenangkan dunia. "Demi cintaku padamu, Sinta," bisik Rama, suaranya pecah di antara gemuruh petir. "Aku akan menuntaskan takdir ini. Meski seluruh langit harus kubakar dengan panah para dewa." Angin berputar di sekelilingnya, membawa serpihan daun dan debu yang menari di udara, seolah alam pun ingin menyentuh kesedihan yang ia simpan dalam dada. Rama menatap panah Brahmastra di tangannya. Cahaya senjata itu berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Setiap kilatan api biru keemasan adalah serpihan kenangan tentang cinta, yang kini berubah menjadi kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Dalam keheningan itu, suara lembut terdengar seperti bisikan angin di telinga. Rama, suaranya samar, namun jelas berasal dari tempat yang jauh. Suara Sinta, memanggil dari balik tirai takdir. Rama memejamkan mata, air matanya jatuh satu tetes,
mengalir di pipinya yang berdebu perang. "Cinta ini bukan kelemahan," ujarnya lirih. "Cinta ini adalah kekuatan yang membuatku tetap menjadi manusia. Meski tanganku menggenggam kekuatan para dewa." Langit seolah berhenti berputar. Waktu menahan napas. Dan di antara kesunyian itu, Rama berjanji dalam hatinya, bahwa Brahmastra hanya akan dilepaskan, bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri penderitaan dunia. Di ujung barat padang perang, di balik kabut hitam yang berputar bagai pusaran neraka, berdiri sosok agung dan menggetarkan Rahwana, raja raksasa dari Alengka yang kekuasaannya pernah menundukkan langit. Tubuhnya tegap bagai gunung batu, mata menyala merah menyala, dan setiap langkahnya mengguncang tanah yang ia pijak. Namun di balik kebesaran itu, tersimpan sesuatu yang rapuh. Ia menatap ke langit yang kini diselimuti cahaya Brahmastra dari arah Rama. Mulutnya melengkung dalam tawa yang memecah udara. "Haha, Brahmastra, panah para dewa," suaranya bergema keras. "Apakah kau pikir senjata itu cukup untuk menjatuhkan Rahwana, yang bahkan langit pun dulu menunduk di hadapanku?" Petir menyambar di belakangnya. Rambut hitam panjangnya terayun oleh angin badai. Sementara jubah hitam emasnya berkibar seolah hidup. Namun di balik sorot matanya yang menyala, ada kesedihan yang tak pernah ia akui. Kesedihan seorang raja yang mencintai dengan cara yang salah. Ia menatap cermin perak kecil di tangannya. Di sana terpantul wajah Sinta, wanita yang tak pernah bisa ia miliki sepenuhnya. "Cinta, mengapa kau menghukummu sendiri?" bisiknya pelan, hampir seperti keluhan manusia biasa. Lalu ia genggam pedangnya Chandrahansa, senjata yang ditempa dari bara neraka dan cahaya bulan. Api hitam membungkus bilahnya, dan angin berubah menjadi badai yang berputar di sekelilingnya. Rahwana mengangkat wajahnya ke langit yang bergetar, dan berteriak sekeras guntur, "Rama, jika kau adalah cahaya, maka aku adalah bayangan. Datanglah padaku biarlah dunia ini menjadi saksi siapa yang layak disebut abadi." Langit merespons dengan kilatan petir. Awan berputar di atas kepalanya, dan untuk sesaat, Rahwana tampak seperti dewa kegelapan yang menantang surga itu sendiri. Namun jauh di dalam matanya yang merah, terlihat seberkas luka. Luka karena cinta yang berubah menjadi dendam, dan takdir yang tak bisa ia ubah, meski seluruh alam tunduk di bawah namanya. Langit mendung mulai retak. Awan hitam seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, membentuk pusaran besar di atas Rama, pahlawan yang berdiri tegak di tengah padang perang Ayodhya. Hujan rintik jatuh perlahan, menyentuh wajah Rama yang tenang namun tegang. Udara bergetar, dan bumi bergetar di bawah tapak kakinya. Di tangannya, ia menggenggam Gandiva, busur suci peninggalan para dewa. Tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, panah yang akan ia lepaskan bukan sekadar senjata, melainkan takdir itu sendiri. "Brahmastra," bisik Rama pelan. Suara itu hampir tenggelam di antara desiran angin. "Bimbinglah aku, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menegakkan dharma." Matanya memejam sesaat. Dari ujung jarinya, cahaya emas perlahan muncul, menyusuri batang busur, menyulut ujung panah hingga menyala seperti matahari kedua. Suara halus terdengar di sekitarnya, seolah ribuan dewa berdoa dalam bahasa cahaya. Udara menjadi hangat, hujan berhenti, dan waktu seakan menahan napas. Di kejauhan, Laksmana berbisik lirih dengan mata basah, "Kakak, jika panah itu kau lepaskan, maka dunia tidak akan sama lagi." Rama tidak menjawab. Hanya sorot matanya yang menjawab segalanya, penuh keteguhan, namun juga kesedihan yang dalam. Ia menarik busurnya perlahan. Suara tegang tali busur menggema, membelah udara bagai nada ilahi. Cahaya Brahmastra kini memenuhi langit, menghapus warna malam, dan membuat seluruh prajurit manusia, dewa, maupun raksasa, menatap dalam diam yang penuh gentar. Dari langit, kilat berwarna emas turun seperti restu para dewa. Gunung jauh di timur bergetar, burung-burung beterbangan panik, dan air laut naik seolah ingin menyaksikan momen yang akan menentukan segalanya. Dalam hening yang agung itu, Rama membuka matanya perlahan, dan berbisik pelan, "Untuk kebenaran, bukan kebencian." Busur dilepaskan, suara ledakan cahaya menyambar angkasa, dan Brahmastra pun melesat, membelah langit, menuju takdir yang menunggu di balik badai. Panah itu melesat,
menembus udara dengan kecepatan cahaya, meninggalkan jejak emas yang berpendar di angkasa. Langit bergetar. Gunung-gunung tua bergemuruh seperti raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Laut bergelora, dan pohon-pohon di seluruh penjuru Ayodhya menunduk dalam takzim. Suara Brahmastra tak terdengar oleh telinga manusia, namun dirasakan oleh jiwa setiap makhluk yang hidup. Suara itu bukan ledakan, melainkan nyanyian takdir, lagu suci yang hanya dinyanyikan sekali dalam 1000 zaman. Di kahyangan, para dewa berdiri di ambang langit. Dewa Indra menatap ke bawah dengan mata tajam seperti petir. Sementara Brahma menutup matanya dalam doa panjang. Rama, bisik Wisnu dari tahta cahaya, kaulah utusan kebenaran. Namun setiap cahaya selalu meninggalkan bayangan. Awan berputar, dan cahaya Brahmastra membelah langit seperti tirai surgawi yang robek. Cahaya itu turun ke bumi, menyentuh pepohonan, air, dan udara, membuat semuanya bersinar bagai kristal emas. Di bawah langit itu, manusia, kera, dan bahkan prajurit raksasa berhenti bertarung. Mereka hanya menatap, tak sanggup berkata apa-apa. Mata mereka memantulkan keajaiban yang tak akan pernah mereka saksikan lagi. Dan di tengah cahaya itu, wajah Rama terlihat jelas, penuh ketenangan seorang yang mengerti bahwa kemenangan sejati bukan tentang siapa yang hidup, tapi siapa yang rela kehilangan demi keadilan. Dari jauh, Rahwana menatap datangnya cahaya itu dengan tawa getir. Jadi ini kekuatan para dewa, ujarnya pelan. Baiklah, biarlah langit tahu, aku tak akan berlutut bahkan pada cahaya. Langit pun pecah. Satu kilatan emas membelah awan, dan seluruh dunia terdiam dalam keagungan yang sulit dijelaskan dengan kata. Dalam momen itu, antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan amarah, takdir mulai menulis akhir dari kisah agung ini. Bumi menahan napas, langit membeku, dan di tengah keheningan yang menakutkan itu, dua kekuatan abadi melesat saling mendekat. Brahmastra dan Chandrahansa, cahaya dan kegelapan bertemu di udara. Sekejap saja, seluruh langit berubah menjadi putih menyilaukan. Gunung terbelah, laut mendidih, dan bumi bergetar seperti jantung yang kehilangan irama. Rahwana berteriak keras, mendorong seluruh kekuatannya ke dalam pedang api hitam itu. Datanglah, cahaya, aku takkan tunduk bahkan pada dewa. Tubuhnya dikelilingi pusaran api hitam yang melingkar bagai naga. Sayap-sayap bayangan terbentuk di punggungnya, mewujudkan kekuatan yang tak seharusnya dimiliki makhluk fana. Sementara di sisi lain, Rama berdiri di tengah badai cahaya. Kedua kakinya menancap kuat ke tanah yang retak. Tangan kanannya terulur, memanggil kembali panah suci itu. Sementara cahaya emas dari Brahmastra menembus kabut kegelapan. Langit pun menangis. Petir menyambar tanpa arah, menerangi wajah dua sosok yang kini menjadi pusat semesta. Cahaya Brahmastra beradu dengan api Chandrahansa. Dua dunia bertabrakan. Dentumannya tak terdengar oleh telinga manusia, tapi terasa di hati semua makhluk. Gunung meletus di kejauhan, air laut naik ke langit membentuk pilar raksasa, dan dari tabrakan itu, muncul bola cahaya besar yang membungkus mereka berdua. Dalam cahaya itu, Rama melihat wajah Rahwana yang sebenarnya, bukan raksasa, bukan iblis, melainkan seorang raja yang kehilangan cinta dan arah. Rahwana, suara Rama terdengar lembut di tengah badai. Dahulu kau adalah pemimpin bijak, mengapa kini memilih jalan gelap? Rahwana terdiam sejenak, matanya bergetar di balik amarah. Karena hanya dalam kegelapan, aku bisa menutupi lukaku. Rama menatapnya penuh iba, namun cahaya, bukan untuk menyakiti. Ia datang untuk menyembuhkan. Rahwana berteriak, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya yang menyala api. Benturan terakhir pun terjadi. Cahaya emas menelan kegelapan hitam, menjadi satu ledakan besar yang menerangi seluruh dunia. Langit terbelah dua, dan dari kejauhan, terdengar suara halus, seperti doa dari ribuan jiwa. Semoga kegelapan pun menemukan jalannya menuju cahaya. Hening, setelah gemuruh maha dahsyat itu, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Seakan langit dan bumi sama-sama kehilangan suara. Kabut emas turun perlahan, menyelimuti padang perang yang kini menjadi lautan debu bercahaya. Sisa-sisa energi Brahmastra masih berpendar di udara, berputar lembut bagai kelopak bunga yang tak mau jatuh ke tanah. Rama berdiri di tengahnya, busurnya menunduk.
Matanya menatap ke arah cahaya yang perlahan memudar di cakrawala. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan bara yang baru padam. Di hadapannya, Rahwana terbaring di atas batu besar yang retak. Tubuhnya hangus sebagian, namun wajahnya terlihat tenang. Tak lagi ada amarah, hanya sisa kebanggaan dan penyesalan. Rama mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya kecil di tanah yang gelap. Ia berlutut di sisi Rahwana dan menatap sang raja yang pernah mengguncang langit itu. "Rahwana," suara Rama lirih, penuh iba, "seandainya cintamu tidak berubah menjadi ambisi, dunia mungkin akan mengenangmu sebagai raja terbesar yang pernah ada." Rahwana membuka matanya perlahan. Mata merahnya kini memudar menjadi kecoklatan, seolah api yang selama ini membakar jiwanya akhirnya padam. Dengan suara serak, ia berkata, "Rama, kau benar. Cinta yang tak dipandu kebijaksanaan hanya akan menjadi kutukan, dan aku telah terkutuk olehnya." Air mata jatuh di pipinya, menyatu dengan debu dan darah. Untuk pertama kalinya, langit Alengka memantulkan wajah Rahwana bukan sebagai monster, melainkan manusia, seorang raja yang akhirnya memahami arti kekalahan sejati. Rama menunduk, menyentuhkan tangannya ke tanah, dan berdoa dalam bisikan, "Semoga jiwamu menemukan jalan menuju cahaya, seperti setiap bayangan yang kembali ke asal cahayanya." Hujan turun perlahan, bukan hujan api, melainkan hujan bening yang membawa kesejukan, menyapu sisa-sisa perang, dan menghapus jejak dosa dari tanah Alengka. Langit perlahan merekah, matahari muncul di balik awan, membawa warna keemasan yang memancar di seluruh penjuru bumi. Burung-burung terbang kembali, dan dunia seperti menghembuskan napas baru. Dalam cahaya pagi itu, Rama berdiri tegak, menatap langit yang kini damai. Di wajahnya ada keteguhan, namun juga kesedihan seorang pahlawan yang tahu bahwa setiap kemenangan selalu membawa kehilangan. Langit kini biru tanpa retak, angin berhembus lembut membawa aroma tanah yang baru dibasuh hujan. Burung-burung kembali bernyanyi, seolah menenun kembali keheningan yang sempat koyak oleh perang para dewa. Rama berdiri di tepi jurang Alengka, memandang ke arah laut luas yang berkilau diterpa mentari pagi. Gelombang berdebur pelan, seperti nadi bumi yang berdenyut lagi setelah lama terhenti. Ia menutup mata. Dalam sunyi itu, ia berdoa bukan kepada kemenangan, melainkan kepada kedamaian. "Wahai dewa yang maha menyaksikan, aku hanyalah alat dari kehendakmu. Jika kemenangan ini harus dibayar dengan kehilangan, biarlah aku menanggungnya dengan ikhlas." Di langit, awan bergerak lambat, membentuk bayangan wajah Sinta, lembut, penuh cinta, seolah memanggil pulang sang satria yang telah menunaikan takdirnya. Rama menatap bayangan itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun matanya basah oleh rindu yang tak bisa diucapkan. Ia berlutut, menyentuh tanah dengan kedua tangannya, dan berkata lirih, "Segala yang lahir akan kembali, segala yang menyala akan padam, namun cinta-cinta sejati tak pernah mati." Petir kecil menyambar jauh di balik awan, bukan sebagai ancaman, melainkan salam dari para dewa yang menyaksikan akhir dari kisah agung ini. Suara lembut datang dari langit, entah bisikan angin, entah gema para leluhur. "Rama, engkau telah menuntun cahaya menembus kegelapan. Kini, kembalilah menjadi manusia, bukan pahlawan, bukan dewa, tetapi hati yang tahu arti kasih." Rama menunduk, air mata jatuh satu tetes ke tanah yang hangat. Dan di tempat air mata itu menyentuh bumi, mekarlah setangkai bunga putih, simbol suci pengampunan. Langit Alengka kini damai, burung Garuda melintas di atas kepala, menyibakkan awan, dan cahaya mentari menandai awal dari dunia yang baru. Matahari naik perlahan di ufuk timur, menyentuh puncak pepohonan dan menyalakan kabut pagi yang menari di lembah. Langit Ayodhya bersinar lembut, seolah menyambut pulang sang pahlawan yang telah menunaikan takdir suci. Rama berjalan pelan di jalan batu menuju gerbang istana, tanpa pasukan, tanpa sorak kemenangan, hanya langkah sepi, dan bayangan panjang yang menemaninya di tanah berdebu. Di kejauhan, suara genderang suci berdentum lirih. Bukan untuk perang, melainkan untuk menyambut kedamaian. Penduduk Ayodhya berlutut di tepi jalan, menunduk hormat kepada sosok yang wajahnya bersinar oleh cahaya pagi. Namun Rama hanya menatap mereka dengan mata penuh haru. "Bangkitlah semua," katanya lembut. "Kemenangan ini bukan milikku, melainkan milik bumi,
milik mereka yang berani mencintai meski harus kehilangan. Angin membawa harum bunga Kamboja yang baru mekar, menyapu jubah Rama yang kini tampak lusuh namun suci. Seekor burung Garuda terbang rendah di atasnya, seperti simbol restu para dewa. Di depan gerbang istana, Rama berhenti. Ia menatap langit biru luas tanpa awan, dan dalam bening matanya terpantul wajah Sinta. "Wahai cintaku," bisiknya pelan, "jalan kita tak berakhir di medan perang, tapi di keheningan hati yang saling menunggu." Tetes air mata jatuh dari pelupuknya, dan ketika menyentuh tanah, tanah itu memancarkan cahaya lembut. Sebuah tanda bahwa cinta sejati telah menebus dunia. Suara petir jauh di langit timur menyambar lembut, bukan sebagai amarah, melainkan salam terakhir dari Brahmastra, yang kini telah kembali ke pangkuan para dewa. Langit Ayodhya berubah keemasan, angin berhembus membawa nyanyian halus, nyanyian kemenangan tanpa peperangan, nyanyian cinta yang abadi. Rama memejamkan mata, dan dalam diam, ia tersenyum. Perjalanan telah usai, namun legenda akan terus hidup di hati mereka yang percaya bahwa cinta lebih kuat dari senjata manapun yang pernah diciptakan para dewa.